Hai sahabat literasi, pernahkah kamu merasa seperti ingin menjelajahi dunia, tapi dari balik halaman buku? Hari ini, kita akan membuka pintu menuju dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan, imajinasi, dan inspirasi melalui koleksi buku. Di balik rak-rak buku ini, tersimpan bukan hanya tumpukan kertas, tapi ribuan cerita, ide, dan mimpi. Dan di antara sunyinya rak kayu dan bisik-bisik halaman, terdapat dunia yang tidak bisa dilihat dengan mata, namun terasa nyata saat kamu membaca dengan jiwa. Setiap buku adalah nafas dari masa lalu. Gema dari harapan yang pernah ditulis seseorang yang mungkin belum kita kenal, tapi pesannya sampai menembus ruang dan waktu. Buku-buku ini bukan sekadar benda mati, mereka adalah saksi dari perjalanan manusia. Ada yang ditulis dengan air mata, ada pula yang ditulis dengan tawa yang tak pernah padam. Dan ada juga tentang kisah seorang anak kecil yang bercita-cita menaklukkan dunia. Serta ada catatan harian seorang guru yang mencintai muridnya dalam diam. Dan di antara semua itu, kamu akan menemukan dirimu sendiri dalam cerita yang tak pernah ditulis tapi terasa seperti tentangmu. Datanglah ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat bukan hanya untuk membaca, tapi untuk merasa, bukan hanya untuk menghafal, tapi untuk memahami. Biarkan hatimu jatuh cinta pada halaman yang pertama dan tetap setia hingga kata terakhir. Nah, bagi kamu yang menyukai ilmu pengetahuan, di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat ini tersedia berbagai macam buku ensiklopedia, sains populer, teknologi, hingga buku riset yang memperluas cakrawala berpikirmu. Dan di sini juga ada beberapa koleksi buku menarik. Ada buku Raden Ajeng Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini adalah kumpulan surat-surat Kartini yang ditulis kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, seperti Rosa Abendanon dan Estelle Zihandeler. Melalui surat-surat tersebut, Kartini menyuarakan ketimpangan gender dan emansipasi perempuan. Dalam buku ini, Kartini menggambarkan bagaimana perempuan Jawa, terutama dalam kalangan bangsawan, dipinggit, tidak boleh bersekolah, dan hanya disiapkan untuk menikah. Ia menolak keadaan ini dan menginginkan kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Dan Kartini juga menyuarakan keinginan akan pendidikan. Kartini sangat haus ilmu. Ia membaca buku-buku Eropa dan ingin agar semua perempuan di Indonesia bisa mengakses pendidikan bukan hanya dari bangsawan. Selanjutnya, Kartini juga menyuarakan kritik terhadap kolonialisme dan feodalisme. Meski ia bagian dari kalangan priai, Kartini menyadari adanya ketidakadilan dalam sistem sosial. Ia mengkritik penjajahan Belanda yang memperburuk nasib pribumi, termasuk dalam bidang pendidikan dan kebebasan berpikir. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang bukan sekadar lampu dan surat, tapi manifesto perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia. Koleksi buku selanjutnya ada buku Cinta Beda Kasta. Dalam buku ini membahas tentang perbedaan status, perbedaan ekonomi, perbedaan kelas sosial, perbedaan suku, budaya, agama, dan perbedaan pendidikan beserta jabatan. Dan ada juga koleksi buku arsitektur. Buku ini membahas tentang perancangan, perencanaan, dan pembangunan ruangan serta bangunan baik dari segi estetika, fungsi, hingga teknik konstruksi. Setiap sudut adalah pintu, setiap halaman adalah langkah, setiap kalimat adalah bekal untuk
memahami dunia yang kadang terlalu sunyi untuk dimengerti. Tulisan dalam buku bukan sekedar benda yang ditulis, ia adalah sahabat dalam sepi, guru yang tak pernah lelah, dan jendela bagi jiwa-jiwa yang ingin melihat lebih luas. Koleksi buku di sini adalah museum hidup, tempat kita tak hanya membaca, tapi juga diajak merasa. Sahabat literasi, pernahkah kamu temukan satu paragraf yang membuatmu menahan nafas? Satu baris puisi yang membuatmu berkaca-kaca? Satu cerita pendek yang membangunkan nurani yang lama tidur? Buku-buku ini bukan hanya tulisan, mereka adalah luka yang dijahit menjadi pelajaran. Ada rindu yang dirangkai menjadi cerita, karena setiap buku yang disentuh adalah percakapan antara masa lalu dan masa depan yang menjadikanmu jembatannya.